Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hekal. Saya berasal dari jurusan Kimia, Fakultas MIPA dengan NIM 231133839. Di video kali ini saya akan membahas Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ilmu kepengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila harus didudukkan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang mengatur sistem keyakinan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Nilai Persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan hendaknya diarahkan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, dengan penciptanya, dan dengan lingkungan di mana mereka berada. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, masyarakat, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hekal dengan NIM 231133839 dari jurusan Kimia, Fakultas FMIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan, dan ketergantungan. Filsafat adalah upaya manusia mencari kebijaksanaan hidup dalam membangun peradaban manusia. Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bernegara Indonesia. Pancasila dalam filsafat digunakan sebagai objek dan subjek. Objek untuk dicari landasan filosofinya, dan subjek untuk mengkritisi aliran filosofi yang digunakan. Maka dari itu, Pancasila harus menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan pembangunan nasional. Pancasila memiliki 3 landasan pijak filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis dalam filsafat adalah tentang hakikat yang paling mendalam dan paling mendasar. Epistemologis adalah tentang sifat dasar pengetahuan, sedangkan aksiologis adalah tentang penelitian tentang nilai-nilai. Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia sebagai ontologis pada sila ke-1 yaitu hal kebebasan beragama dan menghormati satu sama lain. Kedua, setiap orang memiliki martabat, HAM, dan keadilan yang sama. Ketiga, ada perbedaan tetapi tetap satu. Yang keempat, sistem demokrasi melalui masyarakat demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotori mayoritas dan minoritas. 5. Seharusnya tidak ada kemiskinan dalam negara merdeka atau adil secara sosial.
Lalu, berdasarkan epistemologis atau pengetahuan, filosofi Pancasila pada sila ke 1. Pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu pengalaman ditindas penjajah selama berabad-abad. Yang ketiga, pengalaman terpecah belahnya bangsa atas adu domba Belanda melalui politik divide et impera. Yang keempat, yaitu pengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bermusyawarah dan mufakat. Yang kelima, pengalaman budaya turun-menurun bangsa Indonesia dalam bergotong royong. Berdasarkan aksiologis, Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Pancasila merupakan sumber nilai untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dari Pancasila berdasarkan filosofinya yaitu sila ke 1. Kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. 2. Martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas dan kesetiakawanan. Keempat, demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Lalu yang terakhir itu yang kelima, kepedulian dan gotong royong. Sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.